Ada sejumlah nama penting dalam sejarah berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mereka menjadi aktor utama dalam ikhtiar menyalakan pelita terang bagi Jam'iyah para kaum santri ini. Satu di antara nama itu adalah Kyai Haji Ridwan Abdullah, ulama kelahiran Kampung Carikan, Bubutan, Surabaya pada 1 Januari 1885 ini dikenang sebagai ulama seniman, pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Kyai Haji Ridwan lahir dan dibesarkan dari keluarga santri Surabaya. Setamat sekolah dasar Belanda, Kyai Ridwan muda yang gemar melukis ini dikirim ayahnya ke sejumlah pesantren untuk mendalami ilmu agama, di antaranya pesantren Buntet Cirebon, pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, dan pesantren Bangkalan Madura. Setelah 11 tahun menimba ilmu kepada para alim di bumi Nusantara, pada tahun 1901, Kyai Ridwan muda berangkat ke Mekah dan bermukim di sana selama 3 tahun, lalu kembali ke tanah air. Tahun 1911, untuk kali kedua, Kyai Haji Ridwan Abdullah berangkat ke Mekah dan tinggal setahun lamanya di sana. Sepulang dari Tanah Haram, Kyai Haji Ridwan Abdullah bergabung dengan berbagai gerakan kebangsaan di kota tempat beliau tinggal. Bersama Kyai Haji Wahab Hasbullah, Kyai Ridwan aktif dalam aktivitas Madrasah Nahdlatul Wathon yang didirikan pada 1916 dan Taswirul Afkar pada tahun 1918. Perjumpaannya dengan tokoh-tokoh kaliber semacam Hos Cokro Aminoto, Soekarno, Dr. Sutomo, dan para cerdik pandai yang lain menyuburkan jiwa nasionalisme yang ada dalam batinnya. Lewat Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 31 Januari 1926, Kyai Ridwan Abdullah berjuang untuk menegakkan agama, menentang kolonialisme, sekaligus mengikhtiarkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Kyai Ridwan Abdullah dalam masa awal pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama dicatat tebal-tebal dalam historiografi NU. Beliaulah yang menciptakan lambang NU yang kini menjadi panji-panji kebanggaan organisasi dan warga Nahdliyin di seluruh Nusantara. Setelah Jam'iyah terbentuk dan anggaran dasar organisasi dibuat, para kiai memasrahkan tugas membuat lambang NU kepada Kyai Ridwan Abdullah agar pada muktamar kedua yang dilaksanakan 9 Oktober 1927, NU sudah memiliki lambang. Amanah dan tugas para ulama itu dijawab Kyai Ridwan Abdullah dengan sebuah karya, lambang yang penuh makna filosofis. Lewat mimpi selepas istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah, Kyai Ridwan Abdullah melihat lambang bola dunia yang dilingkari seutas tali tambang yang tersimpul di bagian bawah dan 9 bintang. Kyai Ridwan lalu menggambarkan hasil mimpinya di atas lembar kain berbentuk vandal. Lambang itulah yang kemudian dipasang di arena muktamar kedua NU di Hotel Peneleh, Surabaya. Banyak orang bertanya tentang makna lambang itu. Dalam sebuah majelis khusus yang dihadiri para ulama, termasuk Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari, Kyai Ridwan Abdullah menerangkan apa makna filosofis lambang tersebut. Di hadapan para ulama yang ada di situ, Kyai Ridwan menjelaskan bahwa gambar bola dunia atau bumi di situ adalah simbol kedirian manusia sebagai makhluk yang terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tali yang melingkari bumi menggambarkan ukhuwah Islamiyah dan simpul di bawahnya melambangkan persatuan. Untaian tambang yang berjumlah 99 menyimbolkan Asmaul Husna. 9 bintang yang mengelilingi bola bumi juga mengandung makna religius tinggi. Bintang utama paling besar di atas bola bumi melambangkan Rasulullah Muhammad SAW, dan 4 bintang di kanan kirinya menyimbolkan para Khulafaur Rasyidin, yakni 4 sahabat terdekat Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan 4 bintang di bawahnya adalah penanda kesetiaan NU terhadap mazhab yang 4. Sementara keseluruhan bintang yang berjumlah 9 melambangkan Wali Songo penyebar Islam di bumi Nusantara. Kaligrafi Arab bertuliskan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang melintasi bola bumi adalah inisiatif Kyai Ridwan sendiri yang tidak termasuk dalam mimpi beliau setelah istikharah. Lambang NU yang diciptakan Kyai Ridwan resmi dipakai oleh Jam'iyah Islam terbesar di bumi Nusantara ini hingga hari ini.
Kiai Ridwan aktif sebagai awan dalam jajaran Suriah Huf Bestur Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama periode pertama. Bahkan rumahnya juga digunakan sebagai kantor HBNU di masa itu. Kiai Ridwan Abdullah wafat tahun 1962 dan dimakamkan di Tembok, Surabaya. Nama dan sejarah perjuangannya menginspirasi. Ilmunya penuh manfaat menaungi umat. Sosok Kiai Ridwan Abdullah adalah uswah hasanah, bagai pelajaran yang tidak pernah habis ditimba dari masa ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita mulai pengajian kita pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila khairin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwani wal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama wal muslimin mukhlasin wa ila jami' masyayikhina wa asatidatina wa liman alamana wa liman ajazana khumsun ila al-alamah hadratis syekh Hasyim Asy'ari wa ali wa azwaji wa waladi wa dzurriyyati wa jami' masyayikhi ila al-muntaha wa khusun ila khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, hai iling-iling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina, atiu manuto sira kabeh, taatlah sira kabeh Allah ing Allah, wa atiu lan manuto sapa sira kabeh, taatlah sira kabeh ar-rasula ing utusan, ar-rasula ing rasul, wa ulil amri lan pira-pira wong kang nguasani urusan, wa ulil amri lan pira-pira wong kang ngurusi urusan, mingkum saking sira kabeh, fa ing tanazatum mongko lamun persulayaan sapa sira kabeh, mongko lamun pertentangan sapa sira kabeh, berselisih sapa sira kabeh, fi syai'in ing dalem swiji-wiji, faruddu mongko balekno sapa sira kabeh, hu ing syai' ilallahi maring Allah, wa rasulilan utusan, wa rasulilan Kanjeng Nabi, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh, iku tu'minuna padha iman sapa sira kabeh, bil yaumi kelawan Allah, billahi kelawan Allah, wal yaumi lan dina al akhir kang akhir, yaitu hari kiamat. Dzalika utawi mengkono
farudduhu ilallahi wa rasul, iku khairun luweh bagus, lebih bagus daripada berselisih pendapat atau menggunakan pendapat orang lain. Wa ahsanu lan luweh bagus apane takwilan pungkasane akhirnya atau hasilnya. Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar kita menaati Allah dan menaati Rasul. Kemudian juga diperintahkan menuruti ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ulil amri adalah orang yang menguasai urusan kita atau orang yang mengurusi urusan kita, yang memegang kekuasaan terhadap kita. Maka kita wajib taat kepada ulil amri tersebut. Kalau di sebuah negara, ya berarti kepala pemerintahan, kepala negara. Kalau di sebuah provinsi, ya berarti gubernur. Kalau di desa, ya kepala desa. Kalau di sekolah, ya kepala sekolah dan jajarannya. Kalau di kamar, ya para pembina. Nah, kita wajib taat kepada mereka karena mereka yang memegang kekuasaan terhadap kita, yang mengurusi urusan kita. Maka kita wajib taat kepada mereka. Namun ketaatan pada ulil amri itu ya ada syaratnya, yaitu aturan atau perintah yang dibuatnya tidak bertentangan dengan agama. Sebab la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada khaliq, dalam hal maksiat atau bertentangan kepada Allah, seperti itu. Terus kemudian apabila kita bertikai dalam paham tentang suatu atau berbeda pendapat, saling bertentangan, maka kita harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kita kembalikan kepada kitab Allah dan Rasulnya. Artinya kita diperintahkan untuk menyelidiki masalah tersebut yang kita perselisihkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Perintah mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis untuk merujuk kepada Al-Quran dan hadis, ya, maksudnya bukan berarti kita dilarang menggunakan qiyas dan ijma, atau kita dilarang untuk mengambil atau memilih pendapatnya atau ijtihadnya para ulama, para mujtahid. Mengapa? Karena hal itu semuanya, yaitu qiyas, ijma, dan pendapatnya ulama, pendapatnya para mujtahid, itu pada dasarnya ya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Malah kalau kita mengikuti para ulama, ya kita lebih selamat karena mereka tidak diragukan lagi keahliannya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Beda dengan kita, ya, yang ilmunya jauh sekali dengan mereka. Ibaratnya kita mau mengobati pasien, ya, maka dalam hal ini kita serahkan kepada dokter, bukan kita yang tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan, tidak memiliki keahlian dalam bidang kedokteran, kemudian kita mengobati pasien tersebut, nanti malah bisa parah, bisa berbahaya. Maka dalam hal ini serahkan kepada yang ahlinya. Maka kita boleh mengikuti pendapatnya para ulama. Sekali lagi, ketika kita mengikuti pendapatnya para ulama,
bukan berarti ya kita tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, karena sesungguhnya para ulama ini ya, beliau ini sangat ahli, sangat paham terhadap Al-Quran dan hadis. Maka ketika kita mengikuti beliau ya, maka kita lebih selamat, lebih aman. Selanjutnya, dzalika khairun. Dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis itu lebih bagus daripada kita terus-terusan saling berselisih paham, saling bertikai paham, saling berdebat, atau kita menggunakan murni pendapatnya seseorang tanpa didasari oleh Al-Quran dan hadis. Dan kita mengembalikan kepada merujuk kepada Al-Quran dan hadis itu lebih baik hasilnya paling bagus, wa ahsanu ta'wila, daripada kita nanti menggunakan yang lain. Selanjutnya surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina mongko utawi wong akeh amanu kang iman sapa alladzina bihi kelawan ar-rasul Kanjeng Nabi Muhammad wa azzarulan mengagungkan sapa alladzina hu ing Kanjeng Nabi Muhammad wa nasaruhu lan nolongi sapa alladzina hu ing Kanjeng Nabi wa nasaru, bisa juga artinya membela, wa nasaru lan membela sapa alladzina hu ing Kanjeng Nabi, wattaba'u lan manut lan mengikuti sapa alladzina an-nura ing Al-Quran, rupani alladzi kitab unzila kang diturunkan opo alladzi ma'ahu sertane Kanjeng Nabi. Falladzi mongko utawi khobarnya iku ulaika utawi mengkono alladzina amanu hum ya ulaik iku al-muflihuna pira-pira wong kang bejo. Apa bejo itu? Iku al-muflihuna pira-pira wong kang beruntung. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengagungkan beliau atau memuliakan beliau, kemudian dan menolong beliau atau membela beliau dan mengikuti Al-Quran, maka orang tersebut itulah orang yang beruntung. Ini adalah potongan dari ayat 157 surat Al-A'raf, potongan bagian akhirnya. Di awal-awalnya di ayat tersebut diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu ya datang memberi keringanan kepada umatnya dibanding dengan syariat umat terdahulu. Nabi Muhammad ya menghalalkan hal-hal yang baik, yang mana hal tersebut itu dilarang atau diharamkan pada syariat umat sebelumnya. Syariat umat sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, itu sangat berat sekali. Syariat yang harus mereka lakukan, ya, terutama ya syariat yang ada pada Bani Israel. Di antara syariat yang berat itu contohnya adalah daging unta, sapi, kambing itu haram beserta lemaknya. Ini berbeda sekali dengan syariat kita, syariatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, yang mana itu halal semuanya, dagingnya, lemaknya, bahkan sampai jeroan-jeroannya, tulangnya,
kikilnya, terus kemudian lidahnya itu halal, boleh dimakan. Ini sangat berat sekali kalau diharamkan. Kita nggak bisa makan sate, makan rendang, nggak ada soto babat dan lain-lain. Terus kemudian syariat yang lain atau aturan yang lain yang berat yaitu apabila pakaian terkena najis, maka untuk mensucikannya itu ya harus dipotong pakaiannya. Bahkan apabila ada anggota badan terkena najis, itu juga untuk mensucikannya harus dipotong. Itu berat sekali. Berbeda dengan syariatnya umatnya Nabi Muhammad ya. Itu cukup dibasuh pakai air, tidak perlu dipotong. Kalau dipotong ya, maka kita akan sering beli pakaian. Itu berat sekali ya. Jadi kita sudah ringan syariatnya, kita sudah ringan aturannya. Kemudian aturan yang lain yaitu pada hari Sabtu ya, mereka dilarang untuk bekerja secara total. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita kan paling yang dilarang itu membuat aktivitas ketika sholat Jumat. Ini pun bagi musafir atau orang yang sakit ya nggak apa-apa, nggak Jumatan, nggak datang, dan boleh melakukan perjalanan bagi seorang musafir. Terus kemudian ya syariatnya mereka, aturan mereka ya, sholat itu atau ibadah itu harus di gereja. Jadi mereka itu sholat harus di gereja, tidak boleh di rumah. Nah ini kan sangat berat sekali ya, harus pergi ke tempat ibadah. Kalau kita kan enggak ya, memang yang lebih bagus memang di masjid, tapi kita boleh sholat di rumah. Bahkan sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk jamaah itu lebih bagus dikerjakan di rumah, seperti sholat qobliyah, ba'diyah ya, itu bagus di rumah. Sholat tahajud ya di rumah, jangan sampai ya orang tak tahu, itu malah lebih bagus itu ya. Sholat duha dan lain-lain ya. Kalau sholat fardu dan sholat yang dianjurkan untuk dilakukan berjamaah, maka lebih utama di masjid. Maka susah sekali syariat umat terdahulu, syariatnya Bani Israel, mereka harus sholat di gereja. Aturan selanjutnya yang berat yaitu wanita yang haid ya, itu harus ditinggal sendiri di rumah atau diisolasikan. Kita tidak boleh berkumpul ya dengan wanita yang sedang haid, tidak boleh berhubungan badan dengan dia, tidak boleh tinggal bersama dia, tidak boleh makan bersama dia. Jadi harus diisolasikan. Ini berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ya. Orang yang haid ya masih boleh kita bergaul dengan mereka, bisa bercanda ya, bisa makan bareng. Kasihan sekali kalau mereka diisolasikan seperti itu. Selanjutnya yang berat yaitu apabila ada seseorang yang membunuh, maka hukumannya harus dibunuh pula. Tidak ada aturan diat atau membayar tebusan. Ini berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad ya. Apabila ada orang yang membunuh ya, apabila dengan sengaja, apabila keluarganya memaafkan, maka boleh bayar diat. Kalau umat terdahulu enggak, harus dibunuh pula. Entah itu membunuhnya sengaja atau tidak sengaja, maka harus dihukum dibunuh. Kalau kita kan enggak. Kalau misalkan sengaja keluarganya memaafkan, maka harus membayar diat. Atau tidak sengaja membunuh, di aturan kita kan harus membayar diat. Aturan umat sebelumnya yaitu yang berat lagi,
ketika melakukan kesalahan berupa menyembah sapi, maka satu-satunya taubat mereka harus membunuh diri mereka, ya. Tidak ada solusi yang lain, ya. Contoh syariat Bani Israel yang berat lagi yaitu apabila ada anggota badannya digunakan untuk berbuat dosa, maksiat atau berbuat kesalahan, maka tebusannya agar dia bertobat, agar tobatnya diterima, ya, maka dia harus memotong anggota badannya tersebut yang digunakan untuk berbuat dosa. Contohnya, apabila ada orang ya berdusta, maka lidahnya itu ya harus dipotong apabila dia ingin bertobat. Dan ini sangat berat sekali. Maka bisa jadi ya banyak orang lidahnya dipotong karena sering berbohong, kalau itu diterapkan sekarang. Terus kemudian apabila orang itu berzina, ya, maka anunya itu dipotong kalau dia ingin bertobat, menebus kesalahannya. Kalau matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang, matanya digunakan untuk maksiat, maka matanya harus dicongkel. Dan ini sangat berat sekali. Bisa jadi ya anak-anak sekarang, orang-orang yang sekarang pada buta semuanya ya, karena matanya banyak digunakan untuk maksiat. Begitu beratnya ya syariat terdahulu. Kalau kita kan tinggal bertaubat untuk menebus kesalahan tersebut dengan taubatan nasuha. Jadi syariat mereka, aturan mereka itu sangat berat. Namun ya ketika Nabi Muhammad datang, diutus, ya syariat itu diganti, dihapus dan diganti yang lebih mudah yang seperti saat ini. Demikianlah tadi itu di antara contoh-contoh syariat yang berat di umat terdahulu, khususnya di Bani Israel. Dan semua itu ketika Nabi Muhammad datang, ya Nabi Muhammad diutus, dihapus ya dan diganti, dan kita diberi yang lebih mudah ya. Walaupun syariat kita lebih mudah daripada umat sebelumnya, namun umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik ya. Kita wajib mensyukuri itu ya, kita sudah diberi kemudahan. Makanya Nabi Muhammad ketika ada suatu aturan atau hukum ya, diberi kebebasan untuk memilih, misalkan satu hal ini berat, satu hal ini mudah, maka Nabi Muhammad akan memilih yang termudah untuk umatnya. Makanya kita ya kalau ingin meniru Nabi Muhammad ya, mudahkanlah urusan orang lain, jangan dipersusah. Kalau itu bisa dipermudah, maka mudahkanlah. Tentunya ya tetap mematuhi aturan yang berlaku ya, tidak melanggar syariat dan akhlak karimah ketika memberi kemudahan seperti itu. Selanjutnya surat Al-Hasr ayat 10. Walladzina utawi wong akeh ja'u kang teka sapa alladzina mim ba'dihim saking sakwise kaum muhajirin lan ansor. Jadi ayat ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Di ayat 9 ya, itu bercerita tentang kaum Ansor, walladzina tabawwa'ud dar. Di ayat 8 itu berbicara tentang kaum muhajirin, orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin dan kaum Ansor sampai hari kiamat nanti, termasuk kita saat ini di dalam itu. Jadi orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin dan Ansor ya, iku yakuluna padha ngucap sapa alladzina rabbana ighfir lana ing ucapan rabbana ighfir lana ila akhirih.
Rabbana, Rabbana do pangeran kita, Rabbana do pangeran kita, Ighfir mugi ngapura sapa panjenengan, Ighfir mugi ngapura panjenengan, ampunilah lana maring kita, lana maring kita, wali ikhwanina lan maring pira-pira saudara kita, rupane alladzina wong akeh, sabakuna kang wis disii sapa alladzina na ing kita, bil imani kelawan iman, wala taj'al lan ampun dadosaken sapa panjenengan, dan jangan kau jadikan fi kulubina ing dalem pira-pira ati kita, ing dalem pira-pira manah kita hati, ghillan ing rasa dengki, ghillan ing kebencian. Bisa berarti dengki, bisa berarti kebencian. Benci kepada siapa? Dengki kepada siapa? Lilladzina maring wong akeh, amanu kang podo iman sopo alladzina. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ada rasa benci, ada rasa dengki kepada sesama orang yang beriman. Rabbana do pangeran kita, innaka sak temene panjenengan, innaka sak temene panjenengan iku raufun zat kang welas, iku raufun zat kang welas, rahimun kang sayang. Jadi doa ini dibaca oleh orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin dan kaum ansor sampai hari kiamat, termasuk kita, ya. Kita mintakan ampun untuk diri kita, kemudian saudara-saudara kita yang telah beriman lebih dahulu, dan kita minta jangan sampai di dalam hati kita ini ada rasa benci kepada sesama kaum mukmin. Jangan sampai ada rasa kedengkian kepada orang mukmin, karena sesama orang mukmin itu adalah saudara. Jadi jangan sampai kita membenci, dengki kepada sesama saudara kita. Ayat selanjutnya Al-Hujurat 13. Ya ayyuhan nasu, he eling-eling manungso, inna sak temene ingsun Allah, inna sak temen ingsun Allah, sesungguhnya aku iku khalaqanakum, wis nyiptaaken sapa ingsun Allah, kum ing sira kabeh, khalaqana wis nyiptaaken sapa ingsun Allah, kum ing sira kabeh, min dzakarin saking wong lanang, wa untha lan wong wadon. Jadi manusia kita ini diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan, yaitu dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Wa ja'alna lan wis ndadekaken sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh syu'uban ing pira-pira bangsa, wa qabaila lan pira-pira suku, lita'arafu supaya saling kenal sapa sira kabeh, lita'arafu supaya saling kenal sapa sira kabeh. Lita'arafu ini dibaca nasab sebab an yang tersimpan, an mutmarah, karena jatuh setelah lam at-ta'liliyah. Ini adalah fi'il madi yang asalnya yata'arafu, kemudian karena mukhatab jamak jadi tata'arafuna, tata'arafuna, ta'arafa yata'arafu, karena ini ikut wazan tafa'ala yatafa'alu, karena mukhatabnya jamak jadi tata'arafuna,
kemudian kemasukan an mutmaroh, jadi nunnya dibuang, jadi tata'arofu. Terus kemudian kita boleh membuang salah satu tak, yaitu taknya, tak kita membuang tak mudhoroahnya, jadi ta'arofu. Seperti pembahasan kemarin ya di surat Al-An'am, yaitu tafarroko. Asalnya apa? Tatafarroku, mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu, tafarroko yatafarroku ya. Terus kemudian karena untuk mu'annas ghaibah ya, jadi tatafarroku jadi taknya dibuang, tafarroku, jadi seperti itu ya. Jadi sudah paham kan asalnya tata'arofuna, mengikuti wazan ya, tafa'ala yatafa'alu. Lanjutannya, inna akramakum, sak temane luweh mulya-mulyane sira kabeh indallahi ing dalem mungguhe Allah, manurut Allah ing dallahi ing dalem mungguhe Allah iku atqakum luweh mulya, iku atqakum luweh takwane sira kabeh, iku atqakum luweh bertakwane sira kabeh, atau luweh wedi-wedine sira kabeh. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah ya menciptakan kita, menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa ya. Terus kemudian Allah ya menjadikan kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Agar kita saling kenal satu dengan yang lainnya ya, agar kita saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Jadi orang yang paling mulia di antara kita menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita semuanya menurut Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah tingkat ketakwaan kita. Oleh karena itu, marilah kita tidak bosan-bosannya selalu meningkatkan ketakwaan dimanapun saja dan kapanpun saja. Mungkin cukup sekian pengajian kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu wa ma ta'allamtuhu fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.